sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan. Hari ini hari kedua doa puasa 10 hari menjelang hari Pentakosta kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya harap kita semua sehat-sehat dan tetap semangat untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan sebelum buka puasa nanti. Mari fokuskan hati untuk memuji Dia saja, satu-satunya Allah kita yang mengasihi kita. Haleluya. Mari kita katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Katakan lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan,
kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu Yesus mengalirlah di dalamku. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengasihi-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Kau mengasihi kami. Kami pun mau selalu mengasihi-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Setiap kami yang mendengar, Kau berbicara secara pribadi, agar firman Tuhan bekerja di dalam hati dan kepikiran kami, menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama reka ini kita akan mempelajari tentang buah roh yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Galatia 5
ayat 22 sampai 23. Berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Hari ini kita akan belajar tidak 9-9-nya, tetapi hanya satu bagian, yaitu tentang kasih. Kasih adalah sesuatu yang sering kita dengar dan mudah kita mengerti. Kasih sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena ciri khas orang-orang percaya memiliki kasih. Dan Tuhan mau kita juga memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama manusia. Kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan, apa itu kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi saya mengambil tentang kasih itu dari firman Allah sendiri yang mengatakan kasih sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan contoh yang terbaik dari kasih adalah Yesus sendiri. Kita tahu, kita mengerti Yesus sangat mengasihi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sangat mengasihi kita, dia mau mati, dia mau menyelamatkan kita bagi yang percaya kepadanya. Itu contoh kasih yang Yesus sendiri lakukan dalam kehidupannya. Kalau misalnya buah apel, wortel, tomat itu tumbuh di satu taman, dan apel ini atau tomat ini atau wortel ini akan tumbuh dengan baik kalau dikelola dengan baik. Ada sinar matahari, ada air, ada pupuk, ada pembasmi hama-hama dari tanaman ini, sehingga apel ini, tomat ini, wortel ini tumbuh dengan baik karena dikelola dengan baik. Nah, demikian juga dengan kita. Kita semua punya taman, yaitu hati kita, di mana di taman hati ini tumbuh buah kasih, buah roh kasih. Nah, kita harus mengelolanya dengan baik supaya tumbuh dengan baik. Kasih tumbuh di dalam hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh yang akan membantu kita untuk kita punya kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di zaman akhir di mana kasih menjadi tawar atau kasih menjadi dingin. Contohnya yang kita dengar, yang kita baca, bahwa banyak orang yang tidak punya kasih sehingga terjadi KDRT misalnya antara suami istri, orang tua anak, kakak adik, menantu, mertua, dan kejahatan-kejahatan lain, bukan dari orang jauh tapi dari orang dekat. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kasih di dalam hati mereka. Bahkan saya pernah mendengar kesaksian ada seorang anak yang tumbuh di keluarga Kristen dan dia mengalami KDRT dari orang tuanya, dari ayahnya dan dari ibunya, sehingga dia memiliki cita-cita ingin membunuh ayahnya. Mengerikan bukan? Itu terjadi karena ayah, ibu tidak memiliki kasih kepada anaknya.
anaknya sedari kecil di bawah umur 6 tahun sudah mengalami KDRT. Tapi bersyukur ada Tuhan dalam keluarga mereka yang akhirnya mengubah anak ini, mengubah orang tua ini sehingga mereka punya pengampunan dan dipulihkan. Jadi kita mengelola hati kita dengan kasih ini sangat penting, supaya kita tidak seperti mereka yang membuat hati-hati banyak dari orang-orang yang kita kasihi terluka. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa harus ada kasih. Di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan kita harus punya kasih. Kita harus punya buah roh kasih karena Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tidak punya kasih dalam hidup kita, kita tidak cocok dengan Tuhan. Kita tidak cocok hidup di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita harus punya kasih, sebab Allah itulah kasih. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya untuk kita mengasihi. Kita berdoa. Kita minta Roh Kudus menolong hati kita, mengubah hati kita, supaya kita mengasihi orang-orang yang ada di keluarga kita secara khusus dan orang-orang lain, supaya kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa minta Roh Kudus menolong kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Roh Kudus sangat ingin menolong kita untuk kita memiliki kasih ini. Kasih ini kalau kita lakukan indah dan bermanfaat bagi banyak orang. Sebab itu mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan adalah kasih. Kita hanya perlu mengupayakan, mengusahakan, hanya just do it, lakukan saja bagian kita untuk mengasihi. Di mana kita ditempatkan, di mana kita bisa menyalurkan kasih, lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita mau melakukan hal itu. Tidak sukar kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan membantu dan menolong kita. Biarlah buah roh ini tumbuh, karena perikop yang kita baca tentang buah roh bertentangan dengan daging, berlawanan, dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tentu kita tidak mau. Kita mau Allah memenuhi hidup kita. Sebab itu hati kita sebagai taman hati yang bisa bertumbuh kasih ini kita sediakan dan kita berikan untuk Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Haleluya. Kita katakan kembali. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tak ada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Di sore hari ini, di malam hari ini, mari kita akan menyatakan kasih kita, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Pertama, dengan kasih kita akan doakan gembala sidang, supaya Tuhan menyertai, memakai, dan menolong dia. Keluarkan saudara, suara saudara dengan hati yang mengasihi dan dengan iman saudara. Bapa dalam surga, kami bawa gembala sidang ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan tolong hamba-Mu, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, urapi dia, berikan hikmat akal budi, berikan kuasa-Mu bekerja melalui setiap penyampaian firman dan kehidupannya. Kami berdoa, biarlah kuasa-Mu saja yang selalu menaungi dia. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Tuhan lindungi dari pekerjaan kuasa kegelapan roh-roh jahat di udara, dari orang-orang jahat, dan kuasa-Mu saja yang menaunginya. Dengan kasih, kita akan bawa juga dalam doa syafaat kita untuk tim bintang 5 yang mewakili divisi-divisi jemaat gereja kita, supaya Tuhan akan memberi kesehatan juga, supaya Tuhan akan memakai pelayanannya. Mari kita akan berdoa. Kami juga berdoa Tuhan bagi tim bintang 5 di gereja kami. Berkati pelayanan mereka. Tuhan urapi juga setiap mereka. Melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan selalu memuliakan Tuhan. Selalu Tuhan mereka menyatakan kasih mereka kepada Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan. Mereka boleh memberkati banyak orang. Mereka boleh Tuhan diurapi dalam setiap pelayanan. Dan biarlah mereka terus mengasihi dengan terus melayani Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Kami serahkan setiap mereka supaya kerjasama yang baik ada di dalam setiap mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang terakhir, kita akan bawa dalam doa dengan kasih pelayan-pelayan yang ada di gereja, worship leader, pemain musik, singer, LCD, sound, tamborin, pembina anak, usher, greeters, pembina SPK, PKS, dan yang lainnya. Kita bawa supaya Tuhan juga akan menolong mereka. Mereka terus setia melayani Tuhan. Mereka melayani dengan kasih dan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa, kami bawa juga setiap pelayan yang ada di gereja kami. Tuhan akan tolong mereka melayani dengan kasih. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka menjaga hidup mereka benar supaya Tuhan memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Mereka selalu Tuhan memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada dengan pelayanan mereka. Mereka setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan biarlah mereka Tuhan memberkati terus gereja-Mu atau orang-orang di sekitar mereka atau keluarga-keluarga mereka dengan pelayanan yang mereka lakukan. Kami serahkan seluruh pelayan ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk reka yang boleh kami lakukan hari ini. Tuhan akan menolong dalam reka-reka selanjutnya. Berkati setiap jemaat, setiap rekan-rekan yang akan melayani. Kau urapi, Kau tolong setiap mereka. Dan berkati setiap kami melalui doa puasa, kami menyenangkan Tuhan. Dan kalau kami akan berbuka, Tuhan tolong supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk partisipasi saudara dalam reka hari ini. Dan biarlah terus mengikuti reka-reka selanjutnya. Selamat berbuka, Tuhan memberkati.